Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, jika kita menanam varietas kelapa sawit yang berbuah hijau ketika masih tua dan matangnya akan berwarna oranye seperti ini, apakah laku dijual di pabrik kelapa sawit Bapak Ibu? Nah, pertanyaan ini sering muncul di kolom-kolom komentar video-video di channel ini. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba untuk mencari di beberapa sumber, Bapak Ibu, di internet dan di YouTube. Kemudian di YouTube saya ada menemukan dua channel yang membahas tentang kelapa sawit berwarna hijau atau oranye ini ketika ditanam apakah laku dijual di pabrik. Yang pertama saya ambil dari channel petani sawit milenial Berau. Oke, Pak petani sawit milenial Berau juga telah menyampaikan bahwa menanam varietas unggul yang berwarna seperti ini, Bapak Ibu, jangan khawatir, itu laku dijual. Karena beliau juga sudah menanyakan ke kawan-kawan yang ada di Sumatera maupun di Kalimantan, ternyata tidak ada kasus bahwa menjual buah sawit dengan warna oranye seperti ini tidak laku di pabrik, asalkan cara kita memanennya benar. Ya, seperti ini contohnya, belum memberondol walaupun warnanya sudah oranye seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau belum memberondol, ketika sampai ke pabrik tentu saja akan ditolak. Tapi kalau sudah ada berondolnya, artinya sudah matang secara fisiologis, dia akan diterima di pabrik kelapa sawit. Kemudian ada satu lagi channel yang cukup membantu juga untuk memberikan penjelasan kepada para petani sawit Indonesia, yaitu channelnya Pak Agus Susanto. Beliau adalah seorang dokter kelapa sawit di bidang kelapa sawit. Beliau dari PPKS. Beliau juga sama halnya dengan channel yang satu tadi, Bapak Ibu, menyatakan bahwa tidak ada pabrik itu menolak buah kelapa sawit yang berwarna oranye seperti ini. Yang penting kualitas matang panennya benar. Beliau juga menjelaskan hijau oranye seperti ini itu namanya Virescen, sedangkan yang berwarna hitam seperti sawit pada umumnya itu namanya Nigrescen, Bapak Ibu. Nah, jadi saya sendiri juga telah mencari informasi-informasi dengan kawan-kawan yang ada di beberapa tempat di wilayah Kalimantan ini. Semuanya menyatakan bahwa sawit berwarna hijau itu tidak ada masalah ketika mereka melakukan penjualan di pabrik-pabrik kelapa sawit. Dan saya sendiri juga di tempat saya sendiri juga menanam varietas seperti ini. Tidak ada komplain juga dari petani ataupun dari pabrik kelapa sawit. Bahkan ada salah satu pabrik juga yang tidak jauh lokasinya dari kebun ini berada, tempat kami menjual buah ke situ, ke pabrik tersebut. Mereka malah senang dengan sawit yang berwarna seperti ini. Kebetulan kita menanam varietas Sriwijaya 1 ya. Sriwijaya 1 ini itu kandungan rendamannya sangat tinggi, kandungan minyaknya sangat tinggi, bisa mencapai 27%. Nah, jadi mereka sangat senang jika menerima sawit berwarna oranye seperti ini. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, menanam sawit dengan varietas berwarna hijau masih tua dan oranye ketika matang, ini berfungsi sebagai pembeda dengan varietas ataupun kebun orang lain, Bapak Ibu. Ketika orang lain belum ada menanam sawit yang seperti ini, nah, saya sendiri yang sudah menanam sawit seperti ini. Jadi bisa menjadi pembeda Bapak Ibu. Bisa menjadi pembeda sawit kita dengan sawit milik orang lain. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, jika Bapak Ibu telah terlanjur menanam bibit kelapa sawit dengan varietas yang berwarna hijau seperti ini dan ketika matang berwarna oranye, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Tanam saja, dirawat saja. Yang penting sawit tersebut adalah sawit unggul. Ketika sawit unggul tentu saja kalau kita tanam buahnya pasti lebat. Dan ini kita buktikan memang untuk Sriwijaya 1 ini ton per hektarnya pada usia 8 tahun sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 32 ton per hektar per tahun pada usia 8 tahun. Apalagi ketika dia menginjak masa 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya, itu akan menjadi lebih tinggi lagi Bapak Ibu, bisa mencapai 40 ton per hektar per tahun. Jadi
kesimpulannya, jika Bapak Ibu petani sawit Indonesia telah menanam sawit dengan varietas seperti ini, tidak perlu khawatir ya. Jadi tanam saja, dirawat saja. Pasti hasilnya akan melimpah dan pabrik pasti menerimanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dulu video singkat dari saya. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih.